Tampaknya sudah tidak sabar untuk menyaksikan acara inti kita pada hari ini. Langsung saja, inilah dia, persembahan Laras Mandadit Band 2009. Selamat menyaksikan! Seperempat abad yang lalu, tak lantas membuat upaya. Aku pun tak luput dari setiap langkah pergerakan yang aku lakukan. Fata Morgana itu masih saja melengkung di setiap memoriku. Sampai kapan ironi-ironi itu bersarang di naluri mereka? Sekarang, aku bukanlah manusia yang utuh lagi. Hasrat untuk melihat, mendengar, menjamak, lantas begitu saja dipatahkan oleh kawan seperjuangan. Kalaupun aku harus menyerah, sekarang bukanlah waktu yang tepat, karena langkahku sudah diterjemahkan oleh almanak waktu. Mereka mengira aku yang mendapat wahyu Cakraningrat. Mereka memanggilku Ratu Adil, Imam Mahdi, Sultan Heru Cokro, Satria Sakti. Padahal, apalah artinya aku? Aku hanya manusia biasa yang bernama Kartosuwiryo. Aku hanya congcorang yang terselip di dunia badak, yang sengit akan pengakuan.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saudaraku, Kiai Yusuf, senang sekali bertemu orang penting seperti ini. Saya bersama Lampung yang menjadi suri tauladan bagi santri-santrinya. nah, kau ini selalu seperti itu. Mari, silakan dulu. Senang kau datang menjengukku. Andai saja aku tidak dalam keadaan seperti ini, ingin sekali rasanya aku menjamumu dengan jamuan-jamuan yang layak. Bersikap berlebihan itu kurang baik, saudaraku. Nampaknya kulitmu semakin menurun saja. Maksudku, sama persisnya denganku sekarang. Iya, beginilah keadaan orang pesakitan yang sedang menunggu eksekusi kematiannya. Ibarat seekor rusa yang sedang menunggu anak panah dilesatkan ke jantungnya. Aku jadi teringat dengan masa lalu kita. Dipikir-pikir, kehidupan kita di masa dahulu itu cukup manis. Tak banyak orang bisa merasakan pergerakan emosi dan batin yang kita rasakan. Dimulai dari kau, yang dulunya seorang pemuda abangan dari Cepu, yang semula tidak mendapat restu dari gurumu, Noto Diharjo, untuk hijrah ke Malambong. Iya, ketika itu aku minta izin kepada guruku untuk hijrah ke Malambong. Tapi beliau tidak mengizinkannya. Beliau berkata, aku lebih baik memperdalam ilmu agamaku di Cepu, di negeriku sendiri. Kegigihanmu lah yang membuatku bangga memiliki saudara sepertimu. Kau datang dari Cepu ke Malambong dan berguru pada para kiai besar Malambong, seperti Ajengan Abdi Sastra dan Kiai Mustafa. Dulu kau pun selalu bertanya padaku tentang ilmu tasawuf. Dan kau tahu, orang-orang menganggapku sebagai orang yang paling bertanggung jawab ihwal kebatinan. Melalui dirimu lah, Kiai Yusuf, aku tertarik dengan ilmu tasawuf. Hakikat tasawuf yang membahas manusia dalam konteks tertentu, di mana manusia lebih condong memperhatikan akhirat daripada dunianya. Ya, contohnya saja riwayat hidup seorang sufi terkenal, perempuan yang bernama Robiatul Adawiyah. Perempuan pada zamannya yang sangat mencintai Allah. Bahkan saking cintanya, ia tidak mau membagi cintanya itu pada selain Allah. Bahkan ada yang mengatakan bahwa ia tidak menikah hingga akhir hayatnya. Itulah mahabbat. Namun ada riwayat lain yang mengatakan bahwa ia menikah dengan sesama sufi. Karena di sisi lain, mereka juga patuh menjalankan sunnah Rasul untuk menikah. Iya, aku mengerti teori itu. Sampai saat ini pun, aku masih memperdalam ilmu tasawuf. Oh, ada satu hal lagi yang membuatku terkesan padamu. Saat kau berani berguru pada Ajengan Abdi Sastra, kiai sekaligus tingkat kaya di Malambong ketika itu. Sampai-sampai anak gadisnya, Dewi Siti Kalsum, terkesan dengan kehadiranmu di rumahnya. Katanya kau pintar bicara dan penuh daya tarik. Ia juga menyukaimu karena kau mulai aktif di dunia pergerakan. Iya. Setahun setelah pertemuanku dengan Dewi Siti Kalsum, tepatnya Januari 1929, aku meminta izin kepada Ajengan Abdi Sastra untuk meminang putrinya. Dan kau tahu apa yang dikatakannya kepadaku? Aku menerimamu sebagai menantuku, bukan
bukan karena tampan atau buruk rupamu, tetapi karena kau bisa diandalkan di bidang pergerakan dan kepartaian. Walaupun pada awalnya Ajengan menjadikanmu menantu karena motif kepartaian, tapi kau memang menaruh hati pada Dewi Siti Kalsum, kan? Iya, sampai saat ini pun aku masih mencintainya, Bagas. Tak akan ada yang percaya bahwa dulu kau sempat digadang-gadangkan akan bersanding dengan Putri Haji Agus Salim. Andai saja kami sehaluan dan mau berunding dengan Belanda, aku tidak suka dengan pola pikirnya. Aku lebih baik memilih jalan non-kooperatif terhadap Belanda. Ya, pantas saja Ajengan memandangmu sebagai pemuda yang ideal. Ternyata kau dengan beliau memiliki haluan politik yang serupa. Melalui beliau, aku memperdalam ilmu agama dan ilmu kepartaianku. Ya. Pantas saja yang berpikiran kalau anak-anak pribumi harus mengenyam pendidikan elit. Ayahku selalu berpikir, anak-anak pribumi itu harus mengenyam pendidikan elit. Dengan begitu, kami bisa menjadi tenaga pembantu jika dimasukkan ke lembaga pendidikan dokter, sekolah ahli hukum, dan sekolah pamung praja. Menurutku, kau ini seorang pemuda yang radikal. Radikalmu itu bawaan atau bukan? Aku orang yang sangat gila membaca. Aku terpengaruh dengan buku-buku anti kolonial dan komunis yang aku peroleh dari pamanku sendiri, Mas Marco Castro di Bromo. Yang aku tahu, pamanmu dulu sempat aktif di Sarekat Islam. Tapi aku pernah mendengar bahwa ia bergabung dengan Partai Komunis Indonesia. Bagi pemerintah Hindia Belanda, pamanku tidak ubahnya duri dalam daging. Ia berani mengkritik secara terbuka, menyindir pemerintah Belanda, diantaranya penasehat Gubernur Jenderal bagian Bumi Putra di Arinkes. Kabarnya namamu dulu sempat dicoret dari sekolah dokter. Apa itu benar? Ya, itu benar sekali. Aku kedapatan memiliki buku anti kolonial dan komunis. Pemerintah Belanda mencoret namaku karena aku menyimpan buku-buku pemberian pamanku itu. Kau memang seorang yang pandai membaurkan ritual agama demi mematahkan pemberontakan. Sudah berapa kali aku katakan, Ji? Kalau kau lewat jalan itu, hati-hati saja. Pelan-pelan. Jangan kau seperti tadi. Siapa? Lain kali saya akan lebih berhati-hati lagi. Ya, lain kali kau harus lebih berhati-hati lagi. Jangan seperti tadi. Bagaimana kalau tadi kita sampai menabrak orang tua itu? Bisa celaka. Memang sudah berapa lama Pak Karno menetap di penjara? Mengenai itu, aku lupa lagi kapan tepatnya. Namun sudah sangat malam. Seperti itu. Tepatnya berapa tahun Pak? Aku lupa lagi, Ji. Aku sudah pikun. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Karto. Assalamualaikum. Karto Suwiryo. Waalaikumsalam. Salam sejahtera kawan. Salam sejahtera orang. Aku
senang kau langsung mendatangiku. Bukan lagi urusan lagi. Inilah yang aku nantikan. Oh, Sepertinya kau didampingi seorang ajudan. Ya. Siapa dia? perkenalkan, dia adalah ajudan kepercayaan saya. Namanya Letnan Kolonel Setiaji. Salam, Pak. Salam. Senang bertemu dengan Letnan. Saya sangat bangga dapat bertemu dengan seorang pejuang yang militan seperti Bapak. Tidak usah begitu. Mari, silakan. Terima kasih, Kak. Kau di sana saja. Sana saja. Begini, Kak. Kapan terakhir kali anak-anak dan istrimu menjengukmu kemari? Baru saja sepekan yang lalu. Natsir, Ya, kedatanganmu kemari mengembalikan kenanganku di masa lalu. Karto Suwiryo, kau masih saja berprasangka buruk, kawan. Kukira kau masih sangat berkeras hati, kan? Bukankah kau berkeras hati dan teguh pendirian? Meskipun temanmu sendiri memintamu untuk membantunya. Karto, bagiku kau bukan pendatang baru lagi di Masyumi. Pergerakanmu di MIAI sampai meluluhkan residen Jepang ASEAN. Kau sanggup meluaskan MIAI di 5 kabupaten Priangan dalam waktu yang sekejap. Dan pada tanggal 7 November 1945, Bapak dan Rohid Hashim menyatukan Masyumi sebagai partai politik. Nah, dan kita juga menggagas Masyumi untuk dimasuki beberapa partai besar, seperti Serikat Dagang Islam, PSII, dan PNI. Ketika itu, konflik sesama bangsa hanya akan menguntungkan Belanda. Aku pun berharap bisa membentuk wahana organisasi untuk semua kelompok Islam. Tentunya sambil mempersiapkan pasukanku sendiri, pasukan Sabilillah dan Hizbullah. Ya, menakjubkan memang. Tapi semua orang yang menganggapmu melihatmu sebagai sosok yang berkeras hati. Terlebih pada saat Perdana Menteri Amir Syarifuddin memintamu sebagai Menteri Pertahanan. Tapi kau malah melona. Natsir, kau pun tahu apa alasanku. Ketika itu, aku masih terikat dengan Masyumi. Dan aku tidak suka dengan pola pikir Amin dan condong. Kau memang edan, Kanto. Jelas saja penolakan itu menimbulkan konflik. Kau diancam segerilyawan sayap kiri Bung Tomo untuk menembaki kelompok Pesindo. Saya juga tahu saat Bapak melakukan pertemuan di Cisairo, Bapak dan kawan seperjuangan yang lain memperlukan Masyumi dan semua cabangnya di Jawa Barat. Lalu Bapak membentuk Majelis Umat Islam. Ajudan, ternyata aku banyak tahu tentang Natsir. Ajudanmu ini bisa menjadi militer yang tangguh karena dia memiliki pengetahuan yang sangat kuat. Iya, Pak. Aku cukup tahu banyak tentang pergerakan. Terlebih lagi saat Masyumi. Ketika itu, Masyumi tidak mendukung meskipun tidak ikut menghantam. Letnan Kolonel Setiaji. Aku rasa kau sangat paham bagaimana caranya menghormati orang yang sedang berbicara. Siapa? Karto, kita lanjutkan lagi perbincangan kita. Begini, Karto. Apakah benar pada awal 48 Bung Oni Syahroni menemuimu? Iya. Ketika itu, kami membicarakan isi perjanjian Brazzaville yang mengharuskan pasukan bersenjata mundur ke garis belakang suatu. Kantong-kantong wilayah yang berisi pasukan harus mengosongkan garis itu. Saat terdengar, aku pun terperangah. Divisi Siliwangi yang menjadi kebanggaan Jawa Barat harus hijrah ke Yogyakarta. Aku mengerti. Perjanjian Liga dan ternyata dipatuhi Belanda membuat merasa kebakaran jenggot, kan? Kau penuh setan propaganda, Karto. Bukan. Mereka sendiri yang menganggap Republik dan Tentara Nasional Indonesia tidak hanya menunjukkan sikap kompromistisnya terhadap Belanda, tapi juga membiarkan rakyat Jawa Barat tidak terlindungi. Letnan Kolonel Setiaji. Aku rasa kau akan sangat nyaman jika kau menungguku di luar. Siapa? Caklah. Natsir, Ya, jangan terlalu keras pada ajudanmu itu. ya tuh, Karto. Apa kau tidak mengerti? Perbincangan kita ini adalah bukti sejarah.
Aku tidak ingin ada yang menafsirkan lain mengenai perbincangan kita ini. Dan kau ingat Gatot, pada akhir 48, kau dan Bu Moni segera menggelar konferensi pemimpin umat Islam. Semua organisasi Islam termasuk Masyumi melebur menjadi organisasi Islam pusat dan menunjukmu sebagai imamnya. Aku tahu kau menggerakkan seluruh rakyat Jawa Barat karena seluruh pasukan TNI Yogyakarta dibantai habis kan? Iya, karena hal itulah aku membentuk negara Islam Indonesia. Terlebih lagi Bung Karno ketika itu banyak mengakui itu. Ia mengatakan, jika kita berpihak kepada Rusia, maka kita akan digempur oleh Amerika. Aku juga mencatat hasil beberapa hari setelah konferensi, yaitu mewujudkan bentuk konkret TNI. Kau dan para pejuang Islam lain tidak hanya membentuk TNI, tapi barisan rakyat Islam dan pahlawan Darul Islam. Sahabatku, ternyata catatanmu masih belum lengkap. Masih ada pembentukan Kor Polisi Madiyah. Masih ada. Pada akhir 48, ketika ibu kota Yogyakarta diserang Belanda, ketika para pemimpin nasional ditawan, termasuk Soekarno dan Hatta, kau malah memanfaatkannya sebagai tanda tamatnya riwayat Republik. Itu tidak seperti realitanya. Keinginanku untuk memproklamasikan negara Islam Indonesia ditolak oleh sahabatku kayak Yusuf Tauhidi. Gatot Subirjo, pandanganku masih sama seperti dulu. Kau tidak memiliki landasan ideologi yang kuat. Ingat latar belakangmu hanyalah anak mantri candu yang berpendidikan Belanda. Ideologi sama lebih kuat kan kau tidak akan kuat jika kau hanya mengandalkan ideologimu itu untuk mengalahkan agresi militer Belanda. Naksir! Jadi menurutmu aku ini cukup payah dalam melakukan pergerakan? Kau tidak tahu Naksir, ideologiku yang berdasarkan Islam sudah aku perjuangkan sejak aku bergabung dengan Serikat Islam. Perjanjian dari diri itu hanya momentum saja. Ya, momentum untuk mendirikan negara Islam. Darul Islam tepatnya. Bukan semata-mata karena itu. Ketika pasukan TNI di Jogja dibantai habis, aku pun berpikir sisa pasukan TNI di Jawa Barat akan ikut digempur. Tapi kau salah taktik, Karto. Kau mengatakan pada seluruh rakyat Jawa Barat kalau pemerintah sama dengan sekutu. Astaga, Karto. Mungkin kau benar, Naksir. Oleh karena itulah, Soekarno, Hatta, dan kau pun ikut menjauhiku. Keadaan di sini, tembok-tembok ini, jeruji-jeruji besi ini, serta kau penghuninya telah menggelitik sanubariku. Semuanya telah memiliki pandangan baru, pandangan yang mungkin berbeda dengan pandangan di luar sana. Di luar sana banyak orang yang membeda-bedakan manusia berdasarkan pangkatnya. Ya, yang dianggap derajatnya lebih tinggi, yang diagung-agungkan, baik yang mengagungkan Sang Pencipta. Yang derajatnya lebih rendah, diinjak-injak, baik yang menginjak sang bangkai. Dan tidak akhirnya lagi. Perjumpaanku di sini memberikan pandangan-pandangan baru. Aku berpikir
Tidak semua yang berada di balik jeruji besi ini adalah orang yang bersalah. Semua pasti punya alasan yang membenarkan perbuatan mereka itu. Jeruji besi ini menyekap suara-suara nyaring tak tersampaikan dalam jerit-jerit tak terwakilkan. Ada yang menjadi sebatang gunung rokok yang tak sabar di jalan telah memberikan sedikit sakit kepuasan. Dan aku di sini hanyalah secari kertas kusam yang penuh coret-coretan tanpa mampu mengungkapkan kesaksian. Tapi apapun pandanganku tidak akan mengubah dunia ini. Ya, sudah. Parman! Parman! Ya, Pak. Sudah saatnya untuk memberi makanan kepada Pak Harto. Tolong dengar. Baiklah. Parman, Ya, Pak. selama aku tidak ada di sini, apakah kau menikmati pekerjaan? Ya, aku cukup menikmati pekerjaan ini. Mungkin sebagai balas budi terhadapmu, anak kamu membantu dan untuk keluargaku menikah ayahku. Nah, sudah. Hal itu sudah dipikir. Kita kan sudah. Tidak apa-apa. Namun aku merasa kurang nyaman berada di sini. Apa yang membuatmu kurang nyaman? Soal itu, Katakan saja. baiklah. Aku merasa kurang nyaman di sini karena ada keberadaan Karto. Karto. Kau pun tidak menyangka bukan? Bahwa Karto yang di luar dianggap memberontak ternyata seorang yang ramah. Dia hanya berpura-pura saja, seperti serigala berbulu domba. Sudahlah. Aku sudah tidak ingin berdebat denganmu. Tapi Parman, kita sebagai manusia biasa tidak berhak menghakimi seseorang seperti itu. Belum tentu dia bersalah. Apapun pandangan baikmu terhadap Karto, tetap tidak mengubah pandanganku terhadapnya. Sekali pemberontak, tetap pemberontak. Baiklah. Apakah yang kau bawa itu makanan tetap? Ini siapa lagi buat serigala itu? Baiklah. Biar saya saja yang memberikan. Tolong ambilkan. Baiklah. Karto! Karto! Ini, makananmu sudah siap disantap. Kau tinggal menelannya ke mulutmu. Ya, setidaknya hari ini kau punya sedikit tenaga. Terima kasih Pak Sidir. Mungkin lebih tepatnya pejuang Republik. Sebutan itu jauh lebih pantas untukmu. Pejuang Republik. Apa maksudnya? Begini, kita sudah lama saling bersuara. Namun kita tidak pernah saling bertegur sapa. Bagaimanapun kau adalah sesuatu yang sudah pantasnya aku hormati. Jadi, selama ini kau menganggapku sesepuhmu. Tak terpikir sedikit pun jika kau menganggapku sesepuhmu. Bagai anak kucing yang bergantung di ketiak gajah. Iya. Oh iya. Pasti Dir. Beberapa hari kemarin aku tidak melihatmu datang ke sini. Tetapi aku melihat supir muda yang menggantikan tugasmu untuk memberiku makan. Siapa dia? Oh, iya. Dia adalah adik sepupuku. Dia belum terlalu lama bekerja di sini. Oh begitu. Pantas saja. Pantas saja kenapa? Maaf sebelumnya Pak Sidir. Sepertinya anak muda itu tidak nyaman dengan keberadaanku. Tatapannya dan ia tidak pernah mau berbicara kepadaku.
Aku merasa mungkin itu cuma perasaanmu saja. Tetapi aku merasa ada yang ganjil. Kenapa Tuhan? Apa Tuhan merasa aku berbuat tidak menyenangkan pada Tuhan? Anak muda, sepertinya kau sudah lama berdiri di situ. Kemana bergabung bersama kami? Tidak usah berpura-pura padaku sama peralatan. Kalau menjadi emosimu, saudara, kau tidak tahu kau sudah berbicara dengan siapa. Aku cukup tahu aku bicara dengan siapa. Orang itu yang katanya pejuang, tapi hanya seekor lubang. Cukup, hentikan Prajurit. Aku tidak sanggup lagi memendam emosiku terhadapnya. Sudah cukup lama. Aku tidak tahan harus bersikap lama ketika berhadapan dengannya. Sudah, hentikan Prajurit. Anak muda, katakan yang sebenarnya kepada kau. Baiklah, akan kukatakan semuanya. Kalau saja di dunia ini ada orang yang harus benci, orang itu adalah kau. Kau sangat ingin tahu alasannya, ha? Katakan kepadaku, anak muda. Cukup, saudaraku. Aku mohon. Masih tertanam dalam benakku. Pada akhir 48, jika ibu kota Yogyakarta diserang Belanda, jika para pemimpin nasional ditawan termasuk Soekarno dan Hatta, kau memanfaatkan peristiwa itu sebagai propaganda kematian riwayat Republik. Kau pengaruhi seluruh rakyat Jawa Barat untuk bergabung denganmu, untuk mendirikan Darul Islam. Saking perjuangan yang terlalu progresif, kau membekuk dan membantai setiap orang yang menolak bergabung denganmu. Siapa korban dari pemberontakanmu itu? Siapa? Katakan, anak muda. Ayahku! Ayahku yang menjadi korbannya! Pasukanmu menjadi barang-barang kami, terutama persediaan makanan-makanan kami. Akibatnya, keluarga kami menjadi kelaparan. Ya, ayahku berinisiatif untuk mengatasi kelaparan itu. Ketika itu, di desa Cisayong, jarang ada orang yang memiliki kebun makanan pokok selain kebun milik Haji Gofur. Ayahku hendak memintanya. Namun dia berpikir permohonannya itu telah mentah-mentah karena Haji Gofur masih kerabat dekat denganmu. Namun karena terpaksa, ayahku mencari bibit pisang dan jagung. Tetapi salah seorang pasukanmu memergoki ayahku, dan kemudian dia berkata, "Hei, kau orang yang memberontak kami dan sekarang masih mau mencuri. Untuk apa kau mencuri?" Lantas dia berteriak, "Bangsat! Ada bangsat di kebun Haji Gofur! Dasar petugas bodoh! Apa dia tidak sadar pencurian ini akibat siapa?" Ayahku dicercanya dengan rupaan-rupaan kasar dan dipandang sebagai orang yang paling ganas hanya karena mencuri pisang dan jagung. Aku masih ingat sekali ketika pasukanmu menangkap ayahku dan memotong salah satu bagian tubuh ayahku. Anak muda, sebenarnya ayahmu itu masih beruntung. Jika hukum Islam yang ditegakkan, maka ia tidak hanya kehilangan tangannya, ia juga akan kehilangan kedua kakinya. Tapi sayang, mereka yang mengaku pasukan itu tidak tahu bagaimana menegakkan hukum Islam. Dan asal kau tahu, anak muda, dari dulu aku ingin sekali mendirikan negara Islam Indonesia. Tetapi
lantas ada orang yang menghalangi langkahku, haruskah aku menghabisinya? Apalagi saudaraku sendiri sesama muslim, itu sangat haram hukumnya. Lantas siapa memberontaknya? Aku sulit membedakannya. Apa kau sungguh berkata jujur atau hanya berapologi? Ayah! Ayah! Bantu aku! Tunjukkan siapa memberontaknya! Yuk ke video. Saudaraku, ketika itu banyak sekali orang yang mengaku pejuang dari Karto. Percayalah padaku, bukan Karto bilangnya, dia bukan pemberontak. Dia hanya salah taktik untuk menguji kesetiaan pemerintah kita. Anak muda, aku tidak tahu seberapa bencinya kepadaku. Tetapi hanya pengakuan itu yang bisa aku katakan. Pengakuan yang sebenar-benarnya. Mungkin peruntungan nasib kita sama. Kita sama-sama ditakdirkan menjadi tenggelam yang terselip di dunia badak, yang sengit akan pengakuan. Sudahlah saudaraku, yang terjadi biarlah terjadi. Ini adalah takdir. Mungkin ayahmu sudah tenang di alam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tolonglah saudara. Jangan bisa ya, kita katakan kamu. Oh, bukan atau rupanya. Korban bisa tolong ambilkan kursi untuk Ibu Karto dan anaknya. Silakan masuk, Bu. Aku dan tidak datang lagi menjenguk muka. Aku bawakan makanan untukmu. Itu gajian bayar. Bagaimana kabarmu, Kang? Seperti yang kau lihat, aku masih dalam keadaan baik-baik saja. Dan bagaimana kabar anak Muna? Ayah sangat merindukan cucu ayah. Keadaan seperti ini membuat kebebasan ayah terpukul dan tidak bisa berkumpul bersama mereka. Alhamdulillah, mereka baik-baik saja ya. Mereka sedang lucu-lucunya sekarang. Aku pun telah menikmati hari-hariku sebagai seorang ibu. Ayah sedang mendengarnya. Ayah ingin kau mendidik anakmu dengan baik. Didiklah mereka dengan pendirianmu yang tegas. Dan jangan biarkan orang menghalangi langkah kita selama kita yakin berada di jalan yang benar. Dan satu lagi, bimbinglah mereka menjadi muslim sejati. Tanamkan pada diri mereka untuk menjadi pejuang agama yang mulia laksana bunga haluman surga. Kang, ingatkah kau berjualan kita dahulu? Bernomade dari satu tempat ke tempat yang lain. Berteduh dari satu hutan ke hutan yang lain. Beristirahat dari satu sungai ke sungai yang lain. Selalu siaga dengan tos piara, seakan-akan kita siap kapanpun dibeku. Tentu saja, ingat. Semua perjuangan yang kita lakukan dahulu telah menjadi bagian penting yang praktik kokoh di dalam benak.
Dulu kau sering mengeluh. Kau selalu ingin pulang ke kampung. Kau selalu mengkhawatirkan nasib anak-anak kita kelak. Tetapi itu adalah segelintir yang kau keluhkan dulu. Di balik itu semua, kau masih setia menemaniku hingga saat ini, Wi. Iya, Kang. Itu semua adalah karena rasa cintaku yang begitu besar kepadamu. Walaupun semua yang kau lakukan tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan perjuanganmu bergerilya selama ini. Iya. Iya, Wi. Ingatkah kau kedua pusaka milikku? Maksud apa? Kirompang dan Kinyongkong. Tentu saja aku ingatkan. Bahkan ketika hari itu, ketika matahari sudah kembali ke peraduannya, pada hari penangkapanmu, Kinyongkong tetap setia terselip di pinggangmu. Iya. Kedua pusaka itu selalu setia menemaniku bergerilya bersama pasukan TNI selama ini. Bahkan kedua pusaka itu telah menyatu dengan hati. Kedua pusaka itu akan kutitipkan kepada Ibrahim Haji karena beliau masih keturunan leluhur. Baiklah, Kang. Akan kulaksanakan keinginanmu jika itu memang wasiat dari leluhur. Oh iya, Kang. Bagaimana dengan luka di kakimu akibat tembakan pada saat penyergapanmu dulu? Apakah masih terasa sakit? Luka ini sudah tidak ada rasanya lagi bagiku. Bahkan luka tembakan ini tidak mampu mensyaratkan perjuanganku yang harus berakhir seperti ini. Oh iya, Ayah. Bagaimana dengan penyakit kecil manis Ayah? Khawatir penyakit itu tapi memperburuk kesehatan Ayah. Dan kau tidak usah mengakhirkannya. Lebih baik kau memikirkan anakmu dan masa depan mereka semua. Iya, Ayah. Dan mengerti. Tapi Ganti ini kan anak Ayah. Wajar jika aku mengkhawatirkan Ayah. Iya, Ayah tahu. Kau adalah anak sulung Ayah. Meskipun kau ditakdirkan sebagai seorang perempuan, tapi ingatlah anak, amanah terberat berada di pundakmu. Ayah ingin kau selalu menjaga ibumu dan menjaga adik-adikmu. Jadikan beliau sebagai suri tauladan. Dan kau harus berjanji kepada Ayah akan selalu membantu ibumu dan menjaga adik-adikmu. Tentu saja, aku tahu ya. Meskipun secara kodrati aku ini seorang perempuan, tapi sudah menjadi kewajibanku untuk mengayomi adik-adikku yang lain karena kedudukanku sebagai anak sulung ya. Iya, Ayah yakin dan percaya kau bisa membantu ibu. Bagaimana kabar anak-anak kita yang lain? Aku sangat merindukan celoteh manja dan sandaria mereka. Alhamdulillah, Kang. Mereka semua baik-baik saja. Bahkan cucu yang selama ini hanya bisa berbaring lemah karena penyakitnya, ini sudah mulai dibiasakan melatih dan menggerakkan kaki dan tangannya. Iya, benar Ayah. Ika, Komala, Dodo, Nasmin, dan Jono juga titip salam kok Ayah. Mereka juga sama dengan Ayah. Alhamdulillah, Ayah sangat senang mendengarnya. Sampaikan kembali salam Ayah kepada mereka. Dan katakan kepada mereka, jangan pernah menyerah kepada penyakit. Jadikanlah penyakit yang menyerah pada diri kita. Tentu saja Ayah, nanti akan Dani sampaikan. Aku sangat senang mendengarnya. Aku sangat beruntung memiliki istri seperti ini. Tidak akan pernah berhenti dan tidak akan pernah berhenti rasa syukur ini karena telah memiliki pendamping seperti ini. Sejak awal pertemuan sampai saat ini, pesona kecantikanmu tidak pernah pudar malam sekejap pun di mataku. Kau selalu dan selamanya adalah Dewi Siti Kalsum yang aku sayangi. Kau tidak perlu mengujiku seperti itu, Kang. Aku ini hanyalah wanita biasa tanpa seorang suami sepertimu. Bahkan dirimu sendirilah yang telah mengajariku untuk tidak mengenal kata menyerah dalam menghadapi hidup ini. Walaupun dalam keadaan yang
tidak menyenangkan. Tapi kau harus tahu istri, di balik kehebatan seorang laki-laki, pasti ada wanita yang jauh lebih hebat dari kesuksesannya itu. Sekarang kau pun tahu, aku tengah menanti eksekusi kematian itu. Aku ingin menitipkan kedua kita kepadamu. Aku yakin kau bisa menjaga kita dengan baik. Iya, Kang. Aku akan menjaga dan merawat anak-anak kita. Semenjak kita semua tidak lagi hidup bernomaden di pegunungan dan hutan, si Bungsu Sarjono sudah memasukkan sekolah formal, dan kakak-kakaknya yang lain sudah mulai mengikuti kursus-kursus. Ya, kecuali cucu tentu saja. Namun, jika aku memiliki waktu luang, aku pun menyempatkan diriku untuk mengajari cucu semampu yang aku ketahui. Ya, mulai sekarang kau jangan pernah menyampingkan pendidikan anak-anak kita. Iya, bagaimana membiayai cucu dan anak-anak setelah penyergapan uang ini? Awalnya, memang teman-teman dari Darul Islam dan TI selalu memberikan bantuan ala kadarnya kepada kami. Namun sekarang sudah jarang. Sekarang, untuk menyambung hidup, aku bertani di ladang peninggalan ayahku, Yaya Bibi Sastra. Aku pun membuat madu yang dibungkus dengan plastik kecil, lalu ku jual di beberapa warung di desa-desa. Alhamdulillah, Kang, kami semua mengecap kehidupan yang sederhana namun layak. Seperti janji padamu, aku akan selalu menjaga dan merawat tujuh buah hati kita. Aku tidak tahu bagaimana berterima kasih kepadamu atas kesetiaan dan pengorbananmu selama ini. Kau adalah wanita terhebat yang pernah aku kenal. Cinta dan kasih sayangku tidak akan pernah lenyap meskipun nyawa akan memisahkan kita. Jangan pernah memberikan kata menyerah kepada anak-anak kita. Didiklah mereka menjadi orang-orang yang tidak mudah menyerah dalam menghadapi hidup ini. Iya, Kang. Aku akan mengingat semua wajah lain. Jika aku adalah wanita terhebat yang pernah kau kenal, maka kau pun adalah laki terhebat yang pernah kau kenal. Cinta dan kasih sayang padaku tidak akan pernah hilang walaupun mau menjemput. Maka cinta dan kasih sayang padamu akan terus mengalir, menggerak walaupun nafas tak lagi berhembus. Tidak tahu berapa kali kata terima kasih untuk semua dan kau ganti. Kau harus selalu mengingat dan semua pesan dan semangat ayah. Kau harus selalu berjanji akan membantu ibumu dalam menjaga adik-adik. Meskipun nyawa akan memisahkan di sana, tapi ingatlah, ayah akan hidup dan selalu hidup di hati kalian semua. Iya, Ayah. Berarti akan mengingat semua pesan dan nasihat Ayah. Ayah akan selalu hidup di hati kami sebagai ayah yang luar biasa. Segenap perjuangan Ayah dari dia selama ini akan menjadi bagian sendiri di hati kami sebagai anak-anak Ayah. Sebenarnya ada yang ingin ceritakan kepada kalian semua. Mungkin selama ini ayah terlalu sibuk bergelia bersama pasukan TI dan Darul Islam, sehingga ayah selalu lupa menyampaikan hal ini. Ayah ingin meminta maaf kepada kalian semua, karena ayah hanya bisa membawa kalian untuk kehidupan pegunungan yang ala kadarnya. Sekali lagi, aku minta maaf karena semuanya berakhir seperti ini. Kau tidak perlu meminta maaf seperti itu, Kang. Tidak semua wanita berkesempatan merasakan yang kurasakan. Perjuangan bergerilya selama ini telah memberikanku banyak pelajaran yang berharga. Nampaknya matahari sudah kembali ke peraduannya. Sebentar lagi akan digantikan oleh cahaya bulan. Aku
Dan David mohon diri dulu untuk pulang. Iya, benar ayah. Sebentar lagi malam akan menjelang. Sepertinya aku dan ibu harus pulang juga. Iya, ayah mengerti perasaan kalian. Ingatlah, ayah akan selalu merindukan kalian semua. Iya, Kang. Sebenarnya kami pun tak rela untuk meninggalkanmu. Aku mengerti perasaan Yuri. Tetapi kau bisa menguatkan hatimu agar aku bisa tenang menghadapi eksekusi nanti. Dan satu hal yang harus kau ingat, istriku. Tidak akan ada lagi nada perjuangan seperti ini sampai 1000 tahun mendatang.